lagi di Kina Official. Dan ini video udah lama banget ya pastinya, semenjak yang terakhir di-upload. Maaf banget ya, mungkin karena waktu bulan pertama sampai 4 tuh rada-rada enek gitu. Jadi kayak males gitu untuk bikin video, terus keterusan sampai sekarang. Dan sekarang akhirnya bikin lagi. Kali ini mau temanya tentang Q&A. Ya, jadi pertanyaan seputar kehamilan aku yang sekarang sih udah 28 minggu tuh hari Minggu aja ya. Ya pokoknya sebelah ada Aldi lagi main game, jadi nggak apa-apa ya, dia diem kok. Nah tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, subscribe, sama nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video aku, oke? Terus banyak banget yang udah nanya, makasih banget ya yang udah nanya. Dan aku juga bilang kalau misalnya yang nanyanya paling oke, nanti bakal aku kasih hadiah. BTW ini udah udah ke sebulan nih kayaknya di rumah, tapi tidak apa-apa. Tetap sehat, tetap semangat. Sekarang kita langsung ke pertanyaan yang pertama aja ya. Dari Dimas Fatahila 48. Ya ampun. Jadi pertanyaannya adalah udah berapa bulan usia kandungan Kak Kinal, dan apakah Kak Kinal suka ngerasa mau sesuatu dan ingin seperti ngidam? Terus namanya anaknya siapa? Banyak juga ya pertanyaannya. Jadi udah berapa bulan, pokoknya hari ini pas aku lagi bikin videonya ini udah ke 27 minggu 5 harian ya. Jadi bentar lagi udah 7 bulan. Ngidam. Sebenarnya bingung juga ya kalau misalnya ditanya ngidam tuh, karena aku dari bulan pertama sampai sekarang itu banyak pengennya banyak. Cuman berhubung sekarang ada delivery makanan yang kayak setiap saat mau pagi siang malam, jadi kayak nggak susah, kecuali kayak ada barang-barang yang rada susah nih, misalnya sesuatu yang restoran di Bandung. Cuman kalau misalnya nggak makan juga nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin ngidam tuh kayak pas lapar aja kali ya, atau ngidam tuh karena mamanya aja kali ya. Karena sebenarnya ketika gue lapar ya gue pengen banget sih makan ini gitu, tapi pas misalnya udah kenyang lupa lagi, tapi besok ingat lagi gitu. Yang paling sering banget dimakan adalah nasi kuning sih selama ini ya, kayaknya dari bulan pertama sampai sekarang. Terus juga kayaknya sering beli burger McD. Ya udahlah ya, enak soalnya, ya nggak sih? Setuju nggak sih kalian? Terus anaknya nanti namanya itu tergantung sama bapaknya aja, karena bingung juga sih ya, karena ya yang penting nama anaknya jangan susah disebutin. Misalnya yang zaman sekarang tuh suka pakai susah deh, pokoknya disebutin aja susah, pas ditulis susah gitu, karena pengalaman gitu kan. Nama gue kan Kinal ya, setiap misalnya iya mbak, atas nama siapa? Kinal. Hah? Pasti dia kayak harus dieja KINALO gitu kan, kayak nggak enak. Jadi pengen banget nama yang gampang-gampang aja, kayak misalnya nama Aldi itu cuman kalau orang kalau nyebutin nama Aldi pasti semuanya langsung oh iya oke, mas Pak Gerald Pak Aldi, gampang kan. Jadi jangan sampai deh namanya susah, kasihan tuanya. Tapi nama ya gimana dia ya. Terus selama pandemi ini bagaimana cara menjaga kesehatan untuk calon debaynya Kak Kina? Dari Nola ya. Cara menjaga kesehatannya pasti aku dari bulan pertama juga udah minum vitamin ya. Vitamin hamil tuh banyak banget. Maksudnya dia dari kayak kalsiumnya, segalanya, omega 3, terus DHA, pokoknya asam folat banyak banget. Jadi sejauh ini sih seringnya jarang sakit sih ya, nggak pernah sakit sih ya, sehat terus ya. Jadi selama pandemi ini ya tetap aja makan vitamin, makan sehat, terus juga tidur teratur. Maksudnya kan ini kan lagi nggak ngapa-ngapain nih, kalau bisa tidur siang, terus tidur malam, maksudnya semuanya stabil gitu, jangan malah begadang, malah nggak jelas gitu kan. Olahraga juga tetap, walaupun memang mager banget ya olahraga, cuman ya setidaknya seminggu ada beberapa kali lah gitu. Terus dari Maya 1707, ngidam yang paling aneh, ngidam pengen apa Kak? Sebenarnya ngidam yang paling aneh apa ya? Kayaknya bukan ngidam juga sih ya, kayak ngidam sih ya, kayaknya pengen ini deh,
Kayak pernah nih ada masa-masanya tuh pengen banget setiap hari itu makan nasi goreng, tapi pengennya nasi gorengnya tuh yang enak. Dan jujur aja ya, di Jakarta tuh jarang deh yang enak banget menurut aku ya. Kayak pasti ada hambar-hambarnya atau ada gimananya gitu kan. Terus pernah tuh kayak hampir beberapa hari cuman pasti ada 1 kali makan nasi goreng, terus jarang yang enak. Ternyata enak itu adalah masakan buatan Aldi kalau nasi goreng ya, karena dia memakai bumbu khusus dan dia banyak banget bumbunya, tapi enak sih. Atau nggak pakai bumbu langsung jadi juga enak, cuman enakan yang nggak langsung jadi sih. Kayak gitu sih pasti nasi goreng kayaknya deh. Terus pengennya anak cewek atau cowok dan kenapa? Sebenarnya kayaknya apa aja sih. tapi kalau ngelihat apa ya, maksudnya kayak gini, pengennya ya anaknya yang sehat aja yang penting. Kalau misalnya cewek cowok apa aja deh ya, pengennya sih prefernya kan kalau bisa nanti lengkap gitu, ada cewek ada cowok, mau siapa yang pertama juga terserah lah kayak gitu ya. Padahal gue udah 7 bulan ya, tapi nggak mau ngasih tahu kan cewek atau cowok. Karena takut salah, karena waktu aku tuh katanya laki-laki tapi yang keluar malah cewek, jadi aku nggak mau ngasih tahu, takut plot twist. Terus dari IDN_dur, rasanya pertama kali ngerasain di perut ada yang nendang-nendang gimana kak? Pertamanya tuh gue pikir gue mah, terus kayak dia nendang atau ini mah ya, cuman lama-lama oh iya ini beneran dia nendang, karena ada pattern-pattern khusus gitu ya, kayak dia beberapa jam sekali atau ketika kita ngapain dia tuh biasanya pas gue udah mulai tiduran, udah mulai diem tuh tiba-tiba dia gerak duduk gitu kan. Terus pernah juga, terus paling sering sih lagi tidur, kadang tuh kayak gue udah ngantuk ya, cuman kan kalau gue tuh tidur, tapi kalau misalnya ada bunyi dek gitu tuh kadang-kadang langsung bangun. Nah kadang-kadang gue suka kebangun gara-gara perut gue ditendang kenceng banget, bahkan pernah naruh HP di perutnya gitu. Jadi kayak ini bayinya kuat juga ya, apa karena gue makan manis mulu? Enggak juga sih. Terus nih dari M. Hasana Durrahman, apa tanggapan teman-teman terkait kehamilan Bu Kepsek? Teman-teman pastinya kaget sih. Ya karena kan maksudnya aku kan temenan ya, pasti umur-umurnya deket sama aku atau nggak di bawah aku atau di atas aku sedikit. Nah yang udah nikah juga kan nggak begitu banyak. Terus kalau misalnya aku di antara geng aku ya aku pasti yang paling pertama nikah, yang paling pertama punya hamil juga. Jadi mereka kaget, cuman mereka excited banget karena wah apa sih si Kina malah yang nikah duluan terus udah hamil duluan gimana, hahaha gitu. Tapi ya aku senang aja sih, maksudnya mereka perhatian dan semoga perhatian terus. Mereka juga kayak penasaran, kayak nanti pas lo melahirkan gue nggak bisa kesana dong. Jadi mereka kayak pengen ngelihat anak gue gitu, karena ya anak gue pasti cantik lah kayak gue. Kalau cewek, kalau cowok ya ganteng lah pasti ya, kayak Aldi. Ini dia lagi main game nih, gue tenang aja. Dari Galantar, nanti mirip siapa ya, ibunya atau bapaknya? Aku sih jujur aja ya, aku sih pengen dia pinternya kayak bapaknya, tapi semangat juangnya kayak ibunya. Karena kalau aku tuh memang aku tuh tidak terlalu suka edukasi ya, tidak terlalu suka belajar aku. Tapi Aldi suka belajar, walaupun tulisannya jelek, ya tulisan aku juga jelek sih. Cuman semangat gue juga harus dipatut ya. Pokoknya nanti kamu ya nak, tolong ya nak, yang penting semangat, apa-apa semangat. Nih ya dari sip10_ins, apakah pas nanti lahir akan diberi nama tentang berhubungan dengan pandemi? Ya enggak lah, ya udah jangan dijadiin nama, kan pengennya nama tuh yang baik-baik gitu, nanti jadi sedih ya nggak sih? Oh ya nih dari Kit Darwin, di masa pandemi ini kontrol bayinya gimana? Ada olahraga kehamilan juga nggak? Kontrol bayinya aku sih bulan ini nggak kontrol dulu ya, karena pertama aku bingung juga karena kemarin kan aku check-nya selalu di rumah sakit umum. Terus tapi karena sekarang maksudnya kayak banyak orang yang lebih saranin ke rumah sakit ibu dan anak. Terus
tapi belum nyari yang seruk-seruk banget juga. Jadi bulan ini nggak usah kontrol dulu, nggak apa-apa, yang penting kan bayinya sehat, nggak ada halangan, nggak ada gangguan apa gitu, misalnya bayinya nggak gerak atau gimana gitu kan. Jadi aku nggak kontrol dulu bulan ini, cuman bulan depan sih pasti kontrol ya, karena udah juga hamilnya, udah trimester 3. Terus olahraga, aku olahraga sih ya sepengennya ya, cuman lagi coba untuk yoga, cuman kadang tuh kalau lagi yoga tuh suka ngantuk, itu masalahnya. Jadi pernah tuh abis yoga baru setengah terus tiba-tiba pengen tidur, akhirnya tidur sih, yang aneh ya gitu. Tapi olahraga di YouTube juga banyak ya, di YouTube kayak kalian tinggal nyari gitu yoga untuk trimester 1, trimester 2, trimester 3 itu bisa dicari, dan gerakan-gerakannya kan aku dulu pernah yoga juga, jadi aku udah udah ngerti gitu harus gerakannya kayak gini gitu. Dan yoga tuh lebih ke stretching sih, cuman yang paling penting sebenarnya di ruangannya yang nggak ber-AC biar keringetan. Cuman ya kalau kayak gitu sih lama-lama keringetan juga sih, capek. Kalau enggak juga bisa berenang gitu, berenang sama biawak. Dari Bewitnik, kehamilan 1-3 bulan suka nyeri nggak sih di perut? Nyeri maksudnya kayak ini kali ya, kayak keras gitu, kram gitu kali ya, atau gimana sih? Iya kan ya. Waktu 1-4 bulan tuh jujur emang kayak berat banget ya, kayak masa-masa terberat dalam hidup gua gitu. Iya sih, memang berat banget maksudnya, karena perubahan hormon, dan biasanya kayak hidup aku kan aktif banget dalam beraktivitas, maksudnya seminggu tuh bisa berapa kali itu jalan, terus kerja, terus bisa, maksudnya nggak ada matinya lah, nggak ada capeknya. Cuman karena ini kan kayak harus tidur siang, karena kalau nggak tidur siang kayak orang pusing banget gitu kan. Nah itu juga rada berat. Terus pernah sih aku kayak beberapa hari itu kegiatan terus kan, misalnya kerja, terus misalnya ada kerjaan gitu. Terus udah gitu perutnya agak keras tuh yang di bawahnya ya, bagian bawahnya. Ternyata pas aku tanya gitu sama kakak yang udah pengalaman hamil ya, kata dia itu tuh tandanya kecapean. Jadi bayi itu sebenarnya selalu memberi tanda kalau misalnya dia kecapean. Nah pas keras tuh, oh ternyata keras itu tuh aku pikiran karena kebanyakan makan, tapi enggak, ternyata karena itu tuh udah terlalu banyak jalan. Karena emang 1-4 bulan tuh nggak boleh terlalu banyak jalan dulu, nggak boleh terlalu kecapean kayak gitu sih. Cuman ya jangan sampai nyeri lah ya kalian semua, pokoknya 1-4 bulan mohon pengertiannya aja buat semuanya ya, karena itu emang berat banget rasanya. Dari Aprian.mungkas, apa yang dipersiapkan sebelum meyakinkan diri buat punya anak? Karena kan punya anak itu tanggung jawab, nggak main-main. Ini persiapannya yang terakhir, persiapan punya anak ya, karena aku punya adik aku kan masih kecil tuh, si Bella. Jadi dari kecil, jadi aku ngeliat zaman mami ngurusin masih kecil banget sampai sekarang tuh kayak kayak gini ya. Jadi persiapan yang kayak gitu-gitu aja sih udah mulai ngerti lah ya, anak kecil tuh bagaimana, nggak cuma lucu-lucu hai doang, tapi ada ngeselinnya. Terus persiapannya ya menurut aku sih, aku sudah mengurus anak akademi banyak banget ya, kenapa ngurus anak sendiri nggak bisa gitu ya. Jadi karena terus aku juga penasaran gitu, pengen juga apa ya, mempunyai anak yang baik gitu. Jadi ya penasaran aja, jadi udah siap-siap aja sih. Cuman ya belum siapnya ya karena aku takut disuntik, pokoknya takut ke dokter, takut segalanya. Jadi persiapan batinnya itu sih, karena serem banget ya menurut gue, diambil darah aja takut, apalagi nanti ya gak berani ah. Dari Ruth Metu salah 22, apa yang kakak rasain pas perutnya sudah mulai membesar? Yang dirasain adalah nggak bisa tidur terlentang. Aku tuh tidur tuh terlentang dari dulu tuh, nggak begitu kanan kiri, tapi terlentang sebenarnya seringnya gitu kan. Nggak tengkurap juga sih, emang tengkurap juga agak aneh sih kalau tidur tengkurap tuh gimana gitu, nafasnya susah pasti kan. Pas ini tuh kalau terlentang itu kayak nggak bisa nafas gitu, sesek gitu loh. Jadi kayak harus miring kanan, miring kiri. Cuman bahunya juga jadi sakit, pokoknya serba salah deh, emang sedih deh. Terus kalau nunduk jongkok juga sebenarnya kayak udah agak-agak kayak aduh, harus perlu banget nggak sih gitu. Tapi perlu juga ya, jangan manja juga, nanti kalau manja tiba-tiba hamilnya kelamaan nggak enak juga. Nih dari Andi Puspita 1, apa suka duka
Kak Kina dalam masa kehamilan. Suka dukanya, dukanya karena biasanya tuh emang suka sibuk ya, suka aja gitu, suka jalan-jalan, suka kerja, suka semuanya deh, pokoknya pergi-pergi gitu, nggak begitu suka di rumah yang terlalu lama-lama gitu. Terus jadi agak sedih aja karena memang badannya yang minta gitu, kayak minta tidur atau minta harus makan gitu kan. Terus dukanya ya mungkin karena nggak pernah segemuk ini ya selama hidup ya. Maksudnya pernah sih gue gemuk zaman pelakar tuh, gue gemuk tuh sama Sania, sama-sama suka makan, tapi dari situ tuh udah nggak pernah gemuk lagi gitu. Dan sekarang tuh ya gemuk, jadi agak-agak shock sedikit sih, cuman ya sudahlah, nanti juga kan bisa diperbaiki ya gitu. Terus itu dukanya sih. Sama dukanya apa ya, banyak minum vitamin tuh agak males sih sebenarnya ya. Terus juga pakai banyak lotion gitu kan, pokoknya lotion ini buat ini agak-agak males, cuman ya udahlah ya, harus dilakuin, kalau enggak nanti menyesal di akhir. Terus sukanya karena pertama katanya sih, kalau kata Aldi katanya lebih kalem, aku juga lebih baik ya katanya. Biasanya kayak mungkin biasanya kayak cacing kepanasan, kalau sekarang kayak lebih slow aja gitu. Terus sukanya karena belanja barang bayi kali ya, gue suka deh. Terus gue shock banget ternyata barang bayi itu suka sold out gitu kan, jadi seneng banget lah gitu. Satu lagi pertanyaannya ya, oh ini nih, Rantau_Taufik. Kak Kina, apakah kakak ingin lahir di luar negeri atau di Indonesia? Ya lagi zaman kayak gini kayaknya di Indonesia aja ya. Di Jakarta bisa alhamdulillah dapat rumah sakit yang bebas, bersih, dan bagus juga dokternya, itu udah alhamdulillah banget. Pokoknya doain aja semoga sampai hari hanya bisa sehat selalu. Dan itu juga pertanyaan terakhir ya. Makasih banget ya udah nonton. Nanti yang pertanyaannya paling bagus aku umumin di Instagram aja ya, karena baterainya udah mau habis. Makasih semuanya yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, doain ya.